Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di IMV Podcast. Aku Laili Nur Komariati. Dan aku Syafriya Tiara Razani. Kami selaku asisten dari IMV tahun 2020-2021. Nah, di sini kami akan bincang-bincang santai nih dengan salah satu dari alumni asisten IMV tahun 2019-2020. Kira-kira siapa tuh, Laili? Pada penasaran gak sih bintang tamu hari ini benar-benar cantik banget. Nah, udah cantik, pinter lagi. Siapa tuh ya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung panggil aja Kak Sinta Agnia. Itu alumni dari uh, asisten laboratori IMV tahun 2019-2020. Baik, gimana kabarnya Kak Sinta? Alhamdulillah baik. Gimana kalian? Alhamdulillah baik juga Kak. Juga Kak. Sekarang Kak Sinta lagi ada kesibukan apa aja nih Kak kalau boleh tahu? Aku kebetulan lagi kerja sama les bahasa Jerman. Wah, Wah, keren-keren. Kalau boleh tahu kerjanya di mana Kak sekarang? Aku sekarang kerja di Agit, Astra Grafia IT. Oh, wow, keren banget. Kak Sinta alumni dari IMV ya. Iya, Bantu oke. banget loh IMT. Wah, bisa nanti dikupas lebih dalam nih nanti gimana Iya, ceritanya. Paling pertama aku pengen tanya dulu nih, gimana awal mula dulu Kak Sinta ini join di IMV? Mungkin dapat info dari mana? Terus kenapa sih Kak Sinta ini milih buat join IMV? Boleh Kak? Oke. Jadi waktu itu tuh aku di Daskom, lab Daskom. Nah, di lab Daskom itu tuh emang kayak apa ya? Tertarik ngoding sih waktu itu. Terus Iya. ngeliat IMV, kok kayaknya tempat yang cocok gitu. Karena aku ngerasanya kalau laboratorium riset itu kan kita banyak project-project gitu ya, seru gitu kayaknya. Iya Kak. Terus itu tertarik banget sih mulai dari projectnya, terus bisa explore lebih jauh gitu tentang coding. Walaupun apa ya, emang kita tuh pasti pas masuk tuh ngerasa minder gitu karena kayaknya banyak sih yang lebih jago. Tapi sebenarnya bukan skill ngodingnya aja sih yang aku dapetin di IMV gitu, tapi skill untuk ke dunia kerjanya juga dapat banget dari IMV. Dan kenapa aku pilih IMV itu karena udah tau lah kakak tingkat senior itu dari dulu emang berprestasi gitu di IMV, dan aku rasa itu wadah yang baik sih untuk mahasiswa ya di IMV. Bagus banget sih. Oke Kak. Nah, sebelumnya Terus Kak tuh tahu lab IMV ini dari mana sih? Awal tahunnya lab IMV dari mana? Terus yang bikin benar-benar kakak tuh pengen masuk IMV itu apa gitu? Apa emang direkomendasiin dari teman mungkin? Waktu awal-awal itu aku tahu IMV dari senior Daskom sih. Jadi banyak senior Daskom yang emang ke IMV. Pertama sebenarnya dari situ, tapi setelah aku cari-cari tahu di IG-nya juga ada dulu, walaupun belum terlalu aktif, tapi aku sempat lihat IG-nya, terus juga tahu project-projectnya. Jadi kayaknya seru sih gitu. Jadi aku pilih. Oke Kak. Nah terus pengalaman Kak Sinta ini selama di IMV itu apa aja sih Kak? Pengalaman di IMV waktu itu aku jadi sekretaris. Terus di situ aku ngerasa di IMV itu bukan hanya skill ngoding aja sih yang kita asah, tapi skill kita komunikasi dengan dosen, kita presentasi, kita diskusi internal maupun kita diskusi sama pembimbing. Itu tuh benar-benar yang bikin kita terlatih untuk berpikir kritis ya, karena itu tuh bakal kepake banget, asli bakal kepake banget. Terus waktu itu alhamdulillah aku pernah jadi juara 2 se-Asia Pasifik waktu itu. Bulan September ya, itu aku ngerasa karena momen itu aku terlatih apa ya, lebih percaya diri. Terus walaupun aku ngerasa aku nggak terlalu jago gitu ngoding, tapi kalau di IMV ini kita mau belajar gitu, kita tuh saling bantu gitu sih. Jadi aku ngerasa benefit aku masuk IMV itu banyak banget dan bakal kepake.
Oh ya. Nah, itu Kak, bicara tentang ini tuh yang lomba Kakak sampai bisa jalan-jalan ke luar Ini negeri tuh kayaknya Kak. Aduh, macet Rin. Halo? Ya, maaf Kak tadi koneksinya. Ya, aku iya ulang nggak ya apa-apa. Kak. Pertanyaannya aku ulang ya Kak. Nah, buat lomba yang tadi Kak, yang Kakak bisa sampai jalan-jalan ke luar negeri itu, bisa diceritain nggak Kak gimana tuh tentang lombanya? Terus awal mulanya Kakak ikut lomba atau bahkan pengalaman selama di sana mengikuti lomba, terus kan kenal sama orang-orang luar gitu. Boleh diceritain Kak itu? Oke. Jadi waktu itu aku dapat info dari temen tentang lomba IEEE Ya. YESIS 2019. Jadi aku dapat info itu, terus aku tanya advice ke Pak Suryo gimana pendapat Bapak kalau misalnya tim saya ikut project ini, tiap lomba ini gitu. Awalnya itu aku nggak pede sebenarnya, karena itu kan Asia Pasifik ya. Iya. Di mana itu ada banyak banget dan apa ya? Itu tuh tantangan banget sih buat itu. Waktu itu kan kami bertiga, ada Manade, Ai, dan aku. Iya. Manade itu dia bagian back end, Ai itu bagian desain, aku presenter sama leader. Di situ aku yakinin ke mereka bertiga, kita bisa kok, kita pasti bisa gitu. Karena menurut aku kalau misalnya kita berani take a risk gitu ya, kita berani ambil resiko, kita pasti termotivasi gitu. Jadi di situ aku udahlah, ambil lah gitu. Ambil. Terus Pak Suryonya juga udah oke, udah dukung banget gitu. Pak Suryo tuh udah, kalau kamu pede, kamu ikut aja, kata Pak Suryo gitu. Ya udah, aku ikut kan. Iya. Itu persiapannya cuma 1 bulan atau 2 bulan gitu. Sekitar sebulan kayaknya, sebulan lebih lah dikit. Di situ kita cari-cari pendanaan ke BK, terus ke YPT Telkom. Alhamdulillah tuh dapat dari Telkom. Telkomnya sendiri juga emang support untuk lomba-lomba kayak gitu, dan which is good gitu ya, kalau universitas bisa percayain kita, ngedanain kita untuk lomba, kan kita jadi lebih semangat ya. Di situ udah tuh setelah persiapan sempet itu juga nggak berjalan mulus. Emang sering juga dapat kritik dari Pak Surya, harus kayak gini. Awalnya tuh kayak, duh kok tekanan banget, tapi ternyata itu tuh yang paling ngebantu. Jadi kritikan Pak Suryo, terus kritikan pembimbing-pembimbing lain, kritikan teman-teman, itu tuh yang membangun gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa ambil feedback yang orang-orang kasih ke kita, itu tuh sebenarnya bikin kita lebih be the best version of yourself gitu. Kita bisa jadi lebih semangat. Jadi kalau misalnya ada feedback kritik itu, kita jangan pundungan gitu, jangan pundungan. Nah, di situ udah tuh akhirnya setelah Pak Suryo ACC, habis itu kita berangkat ke Thailand. Di situ posisinya Thailand, di Hua Hin. Di situ jadi presentasi di depan banyak orang dan orang-orang pintar semua, itu challenging banget sih. Itu challenging banget. Terus serunya itu lomba tapi sambil kita tuh have fun gitu. Iya. Dan di situ tuh orang-orangnya kita bisa kenal sama orang-orang yang gimana ya, mereka itu bagus, gimana ya, pinter banget gitu. Mereka tuh punya project-project yang besar-besar, dan aku tuh, kita bertiga tuh nggak expect kita menang sebenarnya. Kita benar-benar nggak ada pikiran kita menang. Tapi ya udahlah, udah ngelakuin yang terbaik gitu ya, udah ngelakuin yang terbaik. Apapun hasilnya, Pak Suryo juga bilang, aku inget banget dulu tuh Pak Suryo 2 hari sebelum aku berangkat, atau seminggu sebelum berangkat, Pak Suryo tuh bilang, Sinta, aku ingin menang ya di sana. Pak Suryo tuh ngomong gitu. Itu tekanan kayak, wah, minta menang gitu. Minta menang, udahlah, semangat. Itu sebenarnya aku tuh pernah nangis waktu itu di MV sempat, karena dapat kritikan pedes gitu. Iya. Gila sih, tapi udahlah, harus bangkit gitu. Nah, pas pengumuman, ternyata alhamdulillahnya menang. Langsung hubungin Pak Suryo, terus langsung senang juga gitu Pak Suryonya. Dan itu achievement terbesar seumur hidup aku kayaknya. Dan itu karena IMV sih. Benar-benar aku rekomen banget sih untuk masuk IMV itu. Alhamdulillah banget keren ya, banget nih. Jadi istilahnya
udah ada di wadah yang tepat ya Kak ya, dengan join di Iya, IMF bener. itu. Dapat support banyak juga. Iya, Nah, bener. setelah dari pencapaian itu nih Kak, kira-kira apa aja sih skill mungkin atau apapun itu yang kepake nih dari IMV, entah untuk lingkungan nyata saat masih di kampus dan setelah sekarang ada di lingkungan kerja Kak? Kalau di lingkungan nyata sih mungkin karena dulunya aku jadi sekretaris ya, terus Iya. aku banyak interaksi juga sama dosen-dosen. Di situ aku kemarin waktu itu tuh aku dipercaya jadi leader project karena emang aku mengakui aku nggak begitu jago ngoding gitu, tapi aku berani masuk ke IMV walaupun tanpa Iya. skill ngoding yang lebih tinggi dari teman-teman yang lain, tapi aku rasa aku cukup, aku bisa kok mendeliver value projectku ke orang-orang gitu. Aku bisa kok mempresentasikan dengan baik, aku mau belajar gitu. Yang penting tuh aku mau belajar. Nah, aku merasanya dengan aku jadi sekretaris dan aku banyak ngobrol sama dosen-dosen, itu aku terlatih untuk mendeliver sesuatu yang mudah dipahami. Itu sih, itu kepake banget. Terus kalau misalnya di dunia kerja, kebetulan aku emang bukan bagian ngoding-ngoding lagi, aku kebetulan bagian SAP. Nah, di SAP ini emang sih skill teknikalnya dari IMV itu nggak 100% aku pakai, tapi logik berpikirnya itu yang kepake. Logik berpikirnya, gitu sih. Jadi nggak hanya dapat hard skill, tapi soft skillnya Iya, tuh benar. benar-benar kepake banget Iya. ya Kak ya. Oke. Lalu selanjutnya nih Kak, mau tahu kesan dan pesan Kak Sinta tuh selama menjadi anggota IMV tuh gimana sih Kak? Terus waktu Kakak masih menjabat dalam kepengurusan IMV itu bagaimana aja tuh kesannya Kak? Bisa diceritain? Kesannya aku ngerasa ada keluarga baru sih di Telkom itu. Karena bukan cuma sekedar lab gitu sih, lab di IMV itu. Emang di situ kita tuh membentuk keluarga, terus jadi ada teman diskusi, misalnya bingung nih mata kuliah ini, kita kadang belajar bareng, terus seru dah pokoknya. Orang-orangnya di sana juga pintar-pintar, jadi kita juga bisa saling sharing, bisa saling belajar. Kakak IMV-nya juga mudah dihubungi, terus kita juga bisa feel free untuk nanya. Enak banget sih, itu kesannya. Terus yang pesannya mungkin aku inginnya IMV bisa apa ya, mungkin terdengar klise ya, bisa jadi lebih baik, tapi maksudnya lebih baik di sini tuh aku ingin IMV anak-anaknya tuh bisa percaya diri gitu. Nggak apa-apa, nggak usah. Misalnya emang sih di sini kan tempat yang ngoding ya. Iya. Tapi kalau misalnya kalian merasa kalian nggak cukup nih, kayaknya aku nggak pintar-pintar banget ngoding kayak aku waktu dulu, take a risk aja gitu, ambil resikonya, Iya, berani, benar. pasti di sana pasti bakal belajar, orang-orangnya juga nggak pelit sharing, pembimbingnya juga enak gitu. Itu sih kan aku, jangan minder. Iya, benar sih Kak itu Kak. Kita harus berani coba pokoknya Kak. Iya, harus berani coba ambil resiko. Bener-bener. Nah, kan ini kita belum ada rekrutasi nih Kak. Mungkin sebentar lagi ada rekrutasi. Nah, supaya teman-teman di luar sana tuh mungkin yang belum kenal IMV bakal jadi tertarik terus supaya mereka tuh bisa yakin, oh bahwa aku tuh harus join IMV gitu. Apa Kak kira-kira Kak yang bikin tertarik buat masuk IMV itu Kak? Yang bikin mereka tertarik ya. Iya, benar. Kalau menurutku value yang paling besar yang ditawarkan oleh IMV itu pertama wadah yang tepat. Dia tuh wadah yang tepat, orang-orangnya itu pinter-pinter, dimana kalau misalnya kita dikelilingi oleh orang-orang yang pintar, kita pasti termotivasi untuk selalu belajar gitu dari mereka. Kita saling belajar. Project-project IMV juga aku tahu banyak gitu, dan pembimbingnya juga baik gitu. Kita bisa dikasih wadah yang tepat sama pembimbingnya. Terus selalu support ke kita. Kalau misalnya kita butuh apa pasti dibantuin. Kita project apa pasti dibantuin. Dan senior-seniornya juga enak gitu untuk diajak ngobrol. Kayak misalnya aku dulu sering waktu pas lomba itu aku minta bantuan Bang Ucup. Jadi jadi waktu pas lomba itu aku minta bantuan Bang Ucup untuk benerin paper aku, karena paper aku dulu waktu itu hancur banget ya, benar-benar hancur banget. Kita begadang di abnormal, dan Bang Ucup ini selaku senior gitu, dia benar-benar
mengayomi banget dan ngebantu banget. Pokoknya itu benar-benar networking juga enak. Kita nggak cuma dapet skill, bener tadi kata Laili dan Syafira, kita nggak cuma dapat hard skill tapi soft skill juga dan relasi gitu. Iya, benar. Yakin sih pasti pada tertarik sih, harus. Udah banyak banget ya kayak benefit yang bisa didapat kalau misal join di lab ini. Nah, paling sebagai penutup, satu kata nih Kak buat IMV, kira-kira apa nih Kak? Satu kata doang ya? Sebentar, aku harus mikir dulu kayaknya. Satu kata. Memorable sih. Memorable. Iya, memorable. Karena semua momen-momen di IMV itu sedih senangnya tuh pasti didapetin. Mulai dari dikritik pembimbing, dikritik teman-teman, terus senangnya kita projectnya udah selesai, terus projectnya lagi mulai kita deg-degan gitu. Itu sih memorable sih, pasti. Oke. Nggak kerasa nih ya, tadi ngobrol-ngobrol seru banget. Kita udah sharing-sharing juga ini sama Kak Sinta selaku alumni dari Lab IMV. Mungkin dari aku sama Syafira segitu dulu. Makasih banyak nih Kak buat waktunya. Iya, sama-sama. Makasih juga loh. Iya, makasih banyak Kak. Semoga sukses terus ya Kak ke depannya. Iya, makasih. Kalian juga ya. Iya, amin. Amin. Ini udah ya? Udah lah ya? Udah ya? Ya. Udah, oke. Iya, udah. Makasih. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Makasih juga ya udah having me. Thank you for having me. Iya, sama-sama Kak. Dadah. Thank you ya. Dadah. Iya Kak. Semangat Kak. Salam buat teman-teman yang lain ya. Iya, siap. Siap Kak. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih teman-teman? Keren banget kan materi podcast kali ini, dan semoga podcast ini menambah wawasan teman-teman tentang apa sih laboratorium IMV itu sendiri. Nah, betul tuh. Jadi kami tunggu ya jadi bagian dari lab IMV ini. Nah, sekian podcast kali ini. Jangan lupa pantengin terus sosial media IMV dan tunggu podcast-podcast selanjutnya. Sekian, bye-bye.